Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan para guru, para alim ulama, para masyayikh, Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Iman Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustadz Ajud Masjudi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita, orang tua kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustadz Haji Ahmad Khamsah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap para guru, para tokoh masyarakat, Bapak, Ibu, saudara-saudara hadirin, mudah-mudahan hadirnya kita di masjid yang mulia ini membuat kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jika ada di antara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya. Yang sedang punya hajat, dikabulkan hajatnya. Yang sedang mencari rizki, diluaskan rizkinya. Dan kita semua sedang mencari ilmu, mudah-mudahan diberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, bagaimana kabarnya, sehat? Sudah selesai lebarannya? Ada yang belum? Kalau orang Betawi belum sebulan lebarannya, masih mesti keliling lagi ya. Udah ketemu tetap aja harus keliling, subhanallah ya. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudara hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji kita, ngaji dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah tema pada pagi hari ini kita akan membaca Kitabul Adhkari, Babu Fadli Dzikri wal Hathi alaihi. Bab tentang fadilah berzikir dan dorongan agar kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah supaya kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu zikir? Ya, zikir itu kalau bahasa kita artinya ingat. Jadi kita diajarkan untuk senantiasa ingat kepada Allah dalam setiap keadaan,
dalam setiap kesempatan, sehingga dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa terjaga dalam kebaikan. Pada saat ibadah kita ingat kepada Allah, saat kita berdagang ingat kepada Allah, saat kita di rumah ingat kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan katanya ingat adalah lupa. Tuh, ya. Jadi kenapa kita disuruh ingat? Supaya kita bisa melupakan perkara-perkara yang membuat kita menjadi menderita. Dalam dunia ini kan tidak semuanya menyenangkan, dan terkadang kita sering mengingat-ingat sesuatu yang menyakiti kita, membuat kita bersedih, membuat kita berduka. Kekurangan ini, ditinggal sama saudara kita dan sebagainya. Maka apapun yang terjadi kita disuruh ingat. Kenapa? Karena sebenarnya otak kita nggak bisa lupa, hanya bisa menonaktifkan ingatan. Kita tidak bisa disuruh untuk tidak ingat, tidak bisa. Tidak bisa disuruh lupa atau tidak memikirkan sesuatu. Coba Bapak Ibu, kita coba tes. Ya, Bapak Ibu tolong jangan pikirkan gajah. Jangan pikirin gajah. Gajah kupingnya besar, belalainya panjang, kakinya besar, jangan dipikirin. Ya Bu ya, jangan dipikirin gajah. Saya mau tanya, yang kita pikirin apa barusan? Gajah. Kenapa? Nggak bisa kita nggak mikirin sesuatu yang berusaha. Jadi kita susah. Kita misalnya menghadapi satu kesedihan, ya, kita kesal sama orang, kita dizolimi, kita dirampas hak kita berusaha melupakan. Makin kita pengen lupakan, kita pasti selalu ingat. Ya, maka caranya adalah mengganti ingatan itu dengan ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ingat kepada Allah, maka kita bisa lupa dengan penderitaan-penderitaan kita. Kita bisa lupa dengan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Ya, ditipu sama orang, rugi kita puluhan juta. Ya, kesel sama tuh orang. Udah di awal ngomongnya manis, di bawah duit kita puluhan juta. Pengen lupain susah, makin lupain makin sakit hati kita. Udah ingat kepada Allah, maka dengan sendirinya ingatan kita akan melupakan dia tanpa kita ingin lupakan. Makanya Bapak Ibu, caranya setan untuk membuat kita lupa kepada Allah, dia tidak memerintahkan kita lupalah kepada Allah, enggak. Ya, dalam hadis waktu itu pernah kita baca, ketika kita sholat, kalau kita tidak siap hati kita, ketika kita takbiratul ihram, apa kata setan? Uzkur kada wa kada, ingat ini, ingat itu. Makanya kalau hati kita enggak siap, kita pengen sholat, Allahu Akbar. Yang ibu-ibu, iya, masak nasi belum dicetekin. Allahu Akbar, kunci motor di mana ya? Iya, kita cari nggak ketemu Bu. Udah muter-muter kita cari nggak ketemu, kita Allahu Akbar di atas kulkas. Baru kepikiran. Makanya kadang-kadang ada orang yang badannya sholat, pikirannya kemana-mana. Rokaat pertama mikirinnya hari Minggu, ke Merdeka apa Juanda. Juanda kejauhan, cuma Merdeka ketopraknya nggak ada yang enak, adanya di Juanda. Kemana? Tiba-tiba imam Allahu Akbar ruku. Rokaat kedua naik lagi Allahu Akbar. Hari ini ke rumah saudara yang di Citayam apa yang di Bojong? Yang di Citayam macet, yang Bojong kayaknya jauh juga. Yang mana? Tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Coba, nggak tahu imam baca apa? Iya, nggak tahu tadi. Tiba-tiba sholat selesai aja. Tuh caranya setan membuat kita lupa kepada Allah. Bukan disuruh lupa, tapi disuruh ingat macam-macam. Makanya kan pengen sholat, ya kita diajarkan baca ta'awudz dulu, ya Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun, atau minimal ya kita baca surat An-Nas, minta perlindungan kepada Allah. Jadi kita disuruh ingat yang lain sehingga kita lupa kepada Allah. Nah, ya, maka dari itu kita diajarkan Rasulullah SAW agar kita senantiasa ingat kepada Allah. Ya, agar hidup kita tenang, hidup kita bahagia, kemudian banyak fadilah-fadilah dan juga pahala yang Allah berikan ketika kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi banyak duit, ingat Allah, enggak sombong. Ya. Lagi banyak duit, ingat Allah. Ya Allah, ini semua adalah pemberian Engkau. Tuh, enggak sombong.
ya, titipan dari Engkau. Ya. Lagi banyak duit ingat Allah, akhirnya apa? Sedekah, nyumbang ke majelis taklim, nyumbang ke anak yatim, begitu. Lagi enggak punya duit ingat Allah, sabar. Ya Allah, ini ujian dari Engkau. Ya, ini adalah ya hamba sudah berikhtiar, mungkin memang belum jalannya. Sabar, enggak ngeluh. Ya. Maka dari itu nikmat ketika semua itu ya kita jadikan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu, saking pentingnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi, penulis kitab ini, penulis kitab Riyadhus Shalihin, bahkan beliau sampai menulis satu kitab khusus tentang zikir, namanya Al-Adzkar. Kalau ada kesempatan boleh nanti kita kaji. Jadi satu kitab Imam Nawawi tulis itu hanya tentang zikir semua. Ya. Jadi tentang fadilahnya berzikir, kemudian juga zikir-zikir ketika kita sedang dalam perjalanan, ya apapun yang kita lakukan tidak lepas zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampai nulis satu kitab. Beliau bilang dalam muqaddimahnya, zikir merupakan ibadah yang paling utama. Ya. Paling utama. Ya, karena zikir ini yang membuat kita nanti terdorong untuk senantiasa berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah. Mau makan, ingat Allah. Makanya ada doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Ya Allah, berkahilah apa yang telah Engkau rizkikan. Rezeki dari Allah. Jadi apapun yang kita makan, bersyukur. Ini rezeki dari Allah. Kalau orang tidak ingat, tidak zikir, kira-kira apa yang dilakukan? Makan belum udah komentar, tempel lagi. Telur lagi. Ya. Kata istrinya, kan beda telurnya, Pak. Beda, sama-sama telur, beda. Kemarin tuh ceplok, sekarang telur dadar, sama-sama telur. Ya. Ngeluh akhirnya. Ya. Apalagi mohon maaf anak-anak zaman sekarang, kalau pengen makan apa yang dilakukan, Bu? Di foto-foto dulu. Ya. Ingat kepada Allah. Lagi dalam perjalanan, ya ingat kepada Allah. Lagi belanja ke pasar, ya ingat kepada Allah. Jadi tidak khilaf. Masuk pasar, masuk mall, kalau nggak butuh nggak usah beli, udah punya. Yang ini masih bagus, nggak khilaf. Nah, kita diajarkan untuk senantiasa ingat kepada Allah, ya agar hati kita tenang dan juga kita nanti mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin, kita akan membaca beberapa hadis Nabi SAW yang mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, ya karena hidup kita ini sebentar, ya. Jadi kita perlu mencari bekal yang baik, yang banyak agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani. Ada dua kalimat kata Rasulullah yang ringan diucapkan di lisan, mudah diucapkan di lisan. Thaqilatani fil mizani. Tetapi dua kalimat ini berat di timbangan amal nanti. Ya Bu ya. Jadi nanti kita di akhirat ditimbang amalan kita tuh. Ya, amalan baik, amalan buruk, ya, ditimbang. Ya. Habibatani ilar rahmani, dan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini kalimat yang mudah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, gampang ya Pak ya. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita baca ini kalimat, kita resapi, kita renungkan. Apa yang kita renungkan?
Ya, selain kita baca, perbanyak. Di hadis ini tidak disebutkan berapa. Jadi nanti ada hadis yang sifatnya mutlak. Ini berapa aja terserah. Nabi nggak sebutin. Pokoknya sebutin kalimat ini mudah di lisan, nanti berat di timbangan dan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Perbanyak baca ini. Nggak disebut. Ya, ibu-ibu lagi kita duduk nungguin sholat, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim tuh. Ya, lagi duduk kita sholat, ya nunggu sholat, zikir kita, fadilahnya luar biasa. Ya. Atau kita lagi di rumah, ya lagi mau masak, zikir. Ya. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Maha suci Allah, ya, dan segala puji baginya. Maha suci Allah dari segala kekurangan, dari segala kelalaian, dari segala kealpaan. Jadi segala yang kita hadapi di dunia ini semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak mungkin salah memberikan sesuatu kepada kita. Maka orang yang meresapi kalimat subhanallah, ya, dia akan terima apapun yang Allah berikan kepada dia. Tidak pernah mengeluh. Ya Allah, kenapa sih dulu saya lahirnya bukan jadi anaknya Hairul Tanjung? Kenapa saya hidupnya begini? Kenapa saya nggak jadi anaknya ini? Kenapa saya dulu sekolahnya nggak begini? Nggak, ya, tidak pernah mengeluh, tidak pernah berandai-andai, tidak pernah menyesali apa yang terjadi. Ya Allah, ngapa muka saya begini? Ya, kenapa saya tidak tampan seperti ini? Ya Allah tidak pernah lalai, tidak pernah lupa, tidak pernah kurang memberikan sesuatu kepada kita. Ya. Kita memiliki segala sesuatu untuk bahagia kita punya. Tapi karena kita kebanyakan ngasih syarat, kita gak bahagia-bahagia. Pengen bahagia mesti punya rumah dulu. Pengen bahagia mesti punya motor baru dulu. Pengen bahagia mesti punya duit banyak dulu. Akhirnya gak bahagia kita. Padahal apa yang Allah berikan kepada kita saat ini sudah lebih dari cukup untuk kita merasakan bahagia. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya. Perbanyak baca ini, maka insya Allah nanti di akhirat timbangan amal kita, ya, banyak amal kebaikan, ya Bu, ya, kita banyak. Wa anhu, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku sukai, mimma tala'at alaihi syamsu, daripada terbitnya matahari. Ya, saking luar biasanya. Ya, Nabi bilang, ya, aku lebih suka mengucapkan ini daripada matahari terbit. Ya, Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Apa tadi Bu kalimatnya? Ini sering kita baca. Yuk sama-sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kita baca dan kita resapi dalam hati kita. Ya, subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu orang kalau ingat Allah, lagi senang, lagi jaya, lagi sukses, lagi bahagia, kita ucap apa? Alhamdulillah.
semua punya Allah, segala puji bagi Allah. Kita mah cuma dikasih aja. Ya Bu, kita lagi ajak cucu jalan-jalan. Ya, terus tiba-tiba ketemu tetangga, ibu, ini cucunya, iya cantik banget cucunya, iya, alhamdulillah. Kembalikan pujian kepada Allah. Jangan kita pengen dipuji, cantik bener cucunya, iya, siapa dulu neneknya, iya. Masih pengen aja dipuji nenek-nenek, siapa dulu neneknya, katanya udah jauh. Tuh, pengen sombong. Ya. Nah ini mengingat Allah ini akan melunturkan sifat-sifat kesombongan atau sifat-sifat buruk dalam hati kita. Pengen sombong, ingat Allah, semua punya Allah. Jabatan yang kita punya, harta yang kita punya, semua punya Allah. Ya, jadi kalau misalnya kita berhasil, kita sukses dan sebab, bukan karena kita hebat, enggak. Emang Allah kasih kesempatan aja sama kita, udah. Ya, sebaliknya kalau kita lagi gagal, ya, kalau kita lagi tidak berhasil, memang Allah lagi belum kasih aja. Allah kasih kenikmatan di jalan yang lain. Ya. Segala puji bagi Allah. Ya. Wala ilaha illallah. Ya, tidak ada yang disembah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya. Maka nanti kalau kita bedah lagi dalam kajian tauhid la ilaha illallah, ilah itu bermakna tidak ada yang disembah, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang dirindukan, tidak ada yang diharapkan pertolongannya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita mengharap kepada Allah. Wallahu akbar, Allah yang maha besar. Kita semua enggak ada apa-apanya. Ya, kita baca ya, lagi dalam kendaraan, bapak-bapak di motor, lagi di mobil, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, insyaallah hati menjadi tenang. Ya, enggak emosian, enggak mudah marah, tidak mudah mencela, tidak mudah mencaci, tidak mudah mengucapkan kata-kata yang buruk. Ketika kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang nanya Bu Isa, Ustaz, bagaimana Ustaz kalau ada orang zikir tapi kagak sholat lah, bagaimana? Ada orang zikir Ustaz tapi kagak sholat, berarti dia nggak zikir. Tapi dia ingat Allah Ustaz, bukan ingat itu namanya. Ya, kalau dia ingat kepada Allah, maka dia akan senantiasa berusaha mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah. Ya, maka dalam satu hadis itu dijelaskan. Ya, kata Nabi, tidak mungkin seorang beriman itu melakukan maksiat. Tidak mungkin seorang beriman itu berzina, mencuri, merampok dan lain sebagainya. Bagaimana kalau dia berzina ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, ketika seseorang mukmin dia berzina, maka imannya akan tergantung di atas kepalanya. Ya, jadi imannya Allah cabut, diangkat dulu. Maka ketika dia melakukan itu, imannya sedang Allah angkat. Ya. Ketika sudah selesai baru kembali. Makanya banyak orang bermaksiat, habis maksiat baru nyesel. Udah mabok baru nyesel. Ya. Dan lain sebagainya. Ya Bu ya. Ini tadi yang pertama tadi apa? Yang diajarkan Nabi, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang kedua apa tadi? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kita amalkan tiap hari. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya kita bisa. Kalau mau yang standarnya kata ulama 100 dah. Ya, banyak mengucapkan kalimat mi'ah itu apa namanya? Yang bagus 100, tapi lebih banyak lebih bagus. Ya. Wa anhu, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini baru ada zikir-zikir yang Nabi kasih bilangan. Nah, ini mungkin perlu alat bantu ya Bu ya. Perlu tasbih ya, tasbih digital biar ngitungnya itu kita khusyuk. Ya, jadi boleh ya bertasbih dengan menggunakan alat bantu, karena dulu ya misalnya Abu Hurairah itu beliau ketika berzikir menggunakan kerikil batu. Jadi beliau kalau mau tidur, ya beliau itu punya kantong isinya kerikil. Ada yang mengatakan 33, ada yang mengatakan 100. Jadi beliau itu kalau zikir subhanallah, subhanallah gitu, batunya dipindahin. Nah, kalau kita kan udah disusun pakai benang, jadinya pakai tasbih gitu. Atau pakai tasbih digital yang dipencet juga boleh ya. Silakan saja. Supaya kita zikirnya khusyuk, kagak mikirin bilangan.
Ya kita sambil ngitung repot, subhanallah 1, subhanallah 2, repot nanti. Ya, boleh kita menggunakan tasbih ya atau tasbih digital silakan. Man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini sering kita baca kalau habis sholat. Ya, kadang kita baca 10 kali, ya, kita baca 3 kali. Ini kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Fi yaumin mi'ata marratin, sehari 100 kali. Apa tadi Pak zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali sehari? 100 kali. Fi yaumin mi'ata marratin, sehari 100 kali. Sehari 100. Ya. Kagak ada paling 10 menit ya Bu ya. Itu duduk sambil sambil nanti pagi-pagi ya, kita lagi duduk sambil ngeteh, sambil ngopi, pegang tasbih subhanallah. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambil kita resapi, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, dialah yang maha esa, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, dialah yang memiliki kerajaan, wa lahul hamdu, dia yang punya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Maka pahala apa yang Allah berikan? Kanat selahu adla asyri riqabin, maka dia mendapatkan pahala membebaskan 10 budak. Ya, membebaskan 10 budak. Padahal kata Nabi, membebaskan 1 budak saja itu sudah bisa membebaskan dia daripada api neraka. Ini membebaskan 10. Ya. Membebaskan, ya pahalanya seperti membebaskan 10 budak. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kutibat salahu mi'atu hasanatin. Yang kedua, dicatat baginya 100 kebaikan. Ya, dicatat baginya 100 kebaikan. Lalu apalagi? Wa muhayyat anhu mi'atu sayyi'atin. Dihapuskan 100 kesalahan. Ya. Dapat kebaikan ya 100, dihapuskan kesalahan kita, dosa-dosa kita 100. Wa kanat lahu hirzan minas syaitani yaumahu dzalika hatta yumsiya. Dan kalau dia baca pagi, dia akan mendapatkan penjagaan daripada godaan syaitan pada hari itu sampai sore, sampai malam. Dia baca malam sampai pagi, dijaga daripada godaan dan gangguan syaitan. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita sering ngerasa digangguin sama setan, ya kadang gangguan setan itu bukan cuma diketawain, ya kan banyak orang berpikiran, Ustaz, malam-malam suka ada yang ketawa, ya malam-malam kayak ada yang ngeliatin, ya liatin aja balik ya. Gangguan setan itu bukan semata-mata ada bayangan hitam, tidak. Terkadang kita malas sholat itu sudah gangguan setan sebenarnya, ya Pak. Ya kadang-kadang badan kita nih badannya sama gitu, ya tapi kita kadang jalan pagi sampai Juanda kuat, ya tapi kadang sholat di bawah berat, hati-hati bisa jadi ada gangguan setan. Ya, maka dari itu ini zikir bisa kita jadikan ya amalan. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, dijaga daripada gangguan setan. Anak-anak kita yang masih kecil bacain, ya dia belum bisa baca tuh, bacain aja terus tiup ubun-ubunnya, tiup kepalanya, ya maka insya Allah dijaga daripada gangguan setan. Ya, walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a bihi, dan tidak ada orang yang lebih utama daripada orang itu, illa rajulun amila aktsara minhu, kecuali orang tersebut mengamalkan lebih banyak. Ya, tidak ada yang lebih utama kata Nabi kecuali ada yang ngamal lebih banyak. Ya, orang baca 100 dibaca 200, ya dia baca lebih dari itu, maka mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini apalagi kan sekarang mohon maaf Ibu banyaknya mudik kita ya, atau kita lagi silaturahim ke rumah saudara sehingga rumah kita tinggalkan. Itu kalau rumah kita kosong ya,
Dulu pernah kita baca waktu itu keterangannya, ya itu setan-setan pada kumpul. Ya, pada kumpul, dia nyari rumah yang kosong tuh, rumah yang kosong dia pada kumpul, dia pada bercanda-canda di situ gitu. Nah, ketika yang punya rumah masuk, makanya kalau kita masuk rumah amalannya, ya walaupun rumah itu kosong, tetap kita disunahkan bahkan dianjurkan mengucap salam. Jangan mentang-mentang rumah kita kosong masuk aja buka kunci masuk, kita jangan. Jadi kata Nabi, kalau ada rumah kosong maka setan berkumpul di situ. Ya. Ketika orang itu masuk mengucapkan salam, ini setan ketua gengnya ini bilang ke teman-temannya, bubar, kita nggak bisa ngumpul di sini, bubar. Ibu masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada orang di rumah, kita buka kunci. Setan pada bubaran itu. Ya, bubar, nggak bisa kita kumpul di sini, kita cari rumah yang lain. Tapi kalau kita masuk aja Bu, yang karena kita capek ya, sampai kita habis keliling lebaran kemana, pulang kampung mudik, aduh capek. Kita buka kunci, udah masuk nyelonong aja udah. Apa kata setan? Dah sini aman, kita bisa kumpul di sini. Hati-hati. Akhirnya apa yang terjadi? Laki bini ribut, aja berantem, aja cemberut, aja bawaannya panas saya di rumah. Ya Bu ya, biar kata rumah tiap ruangan ada AC kayaknya panas, nggak betah gitu di rumah. Ya hati-hati. Ya, maka dari itu kita perlu minta kepada Allah daripada godaan syaitan. Wa qala, dan beliau berkata, ya. Tadi amalannya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100 kali. Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin. Nah, ini amalan baru lagi. Siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, ini lebih pendek lagi. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Ya biasanya tahlilan kita baca tuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. 100 kali kita baca, huttat khotoyahu, maka diampunkan dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, kita baca. Ya, silakan, karena setiap orang itu nanti akan memiliki kesukaan masing-masing. Ya, silakan ibu-ibu, bapak-bapak suka zikir yang mana, yang penting ada zikir yang kita istiqomahkan. Ya, ada zikir pagi sore, ya, ada ratib yang ditulis oleh para ulama-ulama kita, ada ratib al-haddad, ratib al-atas, ada ratib al-idrus, ada juga zikir pagi sorenya yang ditulis oleh Imam Hasan al-Banna. Ya, dulu waktu masih sekolah itu saya ngamalin itu cukup lama tuh, Imam Hasan al-Banna, al-Makthurat, ya, pagi dan sore. Ya. Silakan kita suka yang mana, yang penting istiqomah kita amalkan, maka insyaallah ya keberkahan, kebaikan, kebahagiaan itu kita akan rasakan dalam kehidupan kita insyaallah ya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ala ukhbiruka bi ahabil kalami ilallah, maukah engkau aku beritahukan kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahabbal kalami ilallah subhanallahi wa bihamdihi, sesungguhnya kalimat yang sangat dicintai oleh Allah subhanallahi wa bihamdihi, ya. Tuh kita baca subhanallahi wa bihamdihi, perbanyak kita baca, maka insyaallah ya kita mendapatkan kasih sayang, lindungan dan cintanya Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang terakhir insyaallah ya, karena sebentar lagi syuruk. Karena memang ada banyak sekali hadisnya, cuma memang kita pilihkan ya yang mudah-mudahan ya mudah untuk kita amalkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna fuqara al-muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang fakir, orang-orang muhajirin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Bapak Ibu, ya dulu di Madinah itu setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut orang-orang muhajirin. Ya, orang-orang Madinah yang nolong disebut kaum Ansor. Kaum muhajirin ini Bapak Ibu, ya itu banyak orang-orang yang jatuh miskin. Ya. Kenapa? Karena ketika mereka berhijrah, mereka meninggalkan semua hartanya. Ya, nggak dibawa hartanya. Yang punya kebun-kebunnya ditinggal. Ya, kalau sekarang bisa bawa ATM. Ya dulu kan duitnya duit emas perak gitu, nggak bisa bawa banyak-banyak. Bahkan sama orang-orang Quraisy itu, orang yang mau hijrah kalau diizinkan pun itu digeledah. Kamu silakan hijrah, tapi nggak boleh bawa apa-apa. Semua tinggal. Ya, semua tinggal. Ya, termasuk sahabat yang sangat kaya Abdurrahman bin Auf. Ya, itu ketika mau hijrah semua kekayaan ditinggal, termasuk istrinya nggak boleh dibawa. Istrinya suruh pilih, istrinya nggak boleh bawa. Subhanallah. Akhirnya kesana nggak punya apa-apa. Ya. Maka banyak orang-orang muhajirin yang pada saat itu, ya, yang tadinya kaya menjadi miskin. Apalagi yang miskin udah nggak punya apa-apa, cuma bawa baju dari Mekah ke Madinah. Ibu-ibu yang bapak ibu yang pernah umroh bisa ngebayangin perjalanan jauh seperti apa, nggak bawa apa-apa, cuma bawa pakaian saja. Akhirnya di sana nggak punya apa-apa, ya dikasih pekerjaan, tempat tinggal sama kaum Ansor. Mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Faqalu, lalu mereka berkata, "Dhahaba ahlud duthur bid darajatil ula wan na'imil mukim." Ya Rasulullah, enak banget jadi orang kaya. Ya, mereka bisa mendapatkan derajat yang mulia dan kenikmatan yang banyak. Ya. Jadi ini orang-orang miskin ngadu kepada Rasulullah, kayaknya iri. Tapi lihat Bapak Ibu, orang-orang dulu irinya bukan iri harta. Apa yang mereka lihat? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Walahum fadlun min amwalin, dan mereka memiliki kelebihan harta. Yahujjuna wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaquna. Mereka bisa haji, mereka bisa umrah, mereka bisa berjihad dengan hartanya, mereka bisa bersedekah, dan kami nggak bisa. Jadi rasa iri mereka itu bukan iri dengan hartanya, tapi dengan amalannya. Enak banget orang-orang punya duit, ya bisa umrah, ya bisa haji, bisa sedekah, ya bisa nyumbang anak yatim. Begitu mereka berpikir. Tapi amalan yang lain kita sama. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, "Ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum." Ya, bukankah aku telah mengajarkan kepada kalian amalan yang kalau kalian kerjakan maka tidak ada yang bisa mendahului kalian, baik orang sebelum kalian maupun sesudah kalian. Wala yakuna ahadun afdhala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum, dan tidak ada orang yang lebih utama daripada kalian kecuali dia mengamalkan amalan yang sama seperti yang kalian amalkan. Qalu bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala tusabbihuna wa tahmiduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin thalathan wa thalathina. Ya, kalian mengucapkan tasbih, tahmid dan takbir setelah sholat masing-masing 33 kali. Ya. Jadi kalau kita belum punya banyak rezeki, ya buat buat sedekah, buat umroh, buat haji dan sebagainya, di antara amalan yang insya Allah nggak kalah besar pahalanya yang bisa kita kerjakan selain kita berikhtiar agar Allah berikan kebaikan buat kita, setelah sholat baca masing-masing 33, subhanallah 33, ya alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ya, baik lagi sholat kita di masjid maupun ibu-ibu, ya Bu, kalau di rumah kita sholat, habis sholat kita baca tasbih, tahmid, takbir 33. Kata Nabi, tidak ada yang lebih utama daripada kalian kecuali orang itu mengamalkan amalan yang sama. Ya, ini jadi amalan-amalan, zikir-zikir yang bisa kita amalkan. Ya, selain kita mendapatkan ketenangan, kebaikan, kebahagiaan,
maka ada banyak sekali hadiah yang Allah simpan untuk nanti kehidupan kita setelah di dunia ini. Ya, setelah kita wafat, kita nggak bisa bawa harta kita, nggak bisa bawa uang kita, nggak bisa bawa kendaraan kita. Apa yang kita bawa? Amalan-amalan yang kita amalkan tadi itu, subhanallah yang kita bawa, alhamdulillah yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur dalam taat, dimudahkan segala urusan kita, diluaskan rezeki kita. Jika nanti ajal kita datang, mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.